Persekutuan ibadah rumah tangga pada malam hari ini dialaskan dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul di dalam satu persekutuan yang indah di ibadah rumah tangga. Walaupun kita sedang berada di tempat terpisah, namun saya yakin dan percaya pada malam hari ini hati kita terpaut di dalam kerinduan yang sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari kita minta bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Selamat malam Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kuasa Roh Kudus. Pada malam hari ini Bapa, kembali kami anak-anak-Mu datang berkumpul bersama-sama. Walaupun kami sedang berada di rumah kami masing-masing, tapi hati kami tetap dalam kerinduan yang sama untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan, untuk menguatkan dan memberi kami petunjuk bagaimana kami harus melewati dan menjalani hari-hari kami di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, dalam segala kerendahan hati kami mau minta bimbingan Roh Kudus, agar kami dapat dilayakkan pada malam hari ini untuk menerima firman Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, hamba penuh dengan kekurangan dan dosa. Namun saat ini Bapa, hamba mohon kuasa Roh Kudus-Mu menutup bukus hamba, agar apa yang hamba sampaikan, apa yang hamba ungkapkan pada malam hari ini, semuanya bukan berasal dari hikmat kepintaran hamba sendiri, namun semuanya berasal dari kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang keluar dari bibir mulut hamba, semuanya hanya berasal dari kebenaran firman Tuhan saja. Kami yang mendengarkan, agar firman Tuhan ini dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Agar firman Tuhan ini dapat kami pupuk, kami siram, kami pelihara baik-baik. Sehingga pada saatnya nanti, kami dapat menjalani perintah Tuhan untuk menjadi anak-anak yang berbuah bagi sekitar kami. Inilah kami Bapa, dalam kerendahan hati kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah Juru Selamat dan firman kehidupan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan Alkitab kita, Alkitab cetak ataupun Alkitab digital. Kita buka bersama-sama dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20, firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Demikian firman Tuhan. Adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah
yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari?" Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ada sebuah cerita tentang seorang pemecah batu. Pemecah batu ini adalah seorang pekerja kasar yang tugas tanggung jawabnya sehari-hari adalah untuk pergi ke bukit-bukit bebatuan atau gunung-gunung bebatuan. Di sana ia pergi ke daerah yang bebatuannya banyak. Ia memecah-mecahkan batu yang ada menjadi ukuran yang lebih kecil dan kemudian dibawa turun untuk dijual, yang kemudian akan menjadi bahan bangunan atau material. Pekerjaannya cukup berat. Ia harus pergi pagi-pagi dan kemudian ia bekerja kadang-kadang di bawah sinar terik matahari yang sangat panas. Ia pulang dari pekerjaannya sore hari sebelum matahari terbenam. Pada suatu hari, pemecah batu ini pergi bekerja dan ia merasa cukup kelelahan dengan pekerjaannya hari itu karena hari itu cukup panas. Ia pulang kelelahan dan sampai di rumah ia beristirahat. Di dalam tidurnya ia kemudian bermimpi. Suatu hari ia pergi bekerja naik gunung, matahari sedang tinggi-tingginya, cuaca sedang panas-panasnya. Lalu datanglah sebuah mobil mewah, di dalamnya ada atasannya atau bosnya sedang duduk di dalam kenyamanan mobil tersebut. Mobilnya di dalam sangat sejuk, sangat dingin. Dan kemudian ia melihat bosnya dan ia berpikir, alangkah bahagia, alangkah enaknya menjadi bos. Andaikan saya tidak bekerja kasar seperti ini, tapi sayalah yang duduk di dalam mobil tersebut. Dan kemudian tiba-tiba impiannya menjadi nyata. Tiba-tiba dalam sekejap ia menutup mata, kemudian ketika ia membuka kembali, tiba-tiba dia sudah berada di dalam mobil, memakai pakaian bagus, berada di dalam mobil yang sejuk, dan ia hanya duduk di situ. Dan kemudian ia berpikir, wah luar biasa. Pada hari ini mungkin apapun yang saya inginkan, siapapun atau apapun yang saya impikan untuk menjadi orang tersebut akan menjadi nyata. Dan kemudian mobilnya membawa ia pergi, ia duduk di dalam kenyamanan. Namun kemudian tiba-tiba di tengah jalan, ketika mobilnya sedang melaju, mobilnya dihentikan oleh beberapa polisi.
ternyata ada mobil pejabat yang mau lewat. Dan kemudian ia melihat bahwa, wah, ternyata jadi orang kaya saja tidak cukup. Masih ada halangan-halangan di tengah jalan. Kemudian pejabat itu lewat dan ternyata yang lewat adalah presiden. Kemudian ia mulai berpikir dalam hati, wah, jadi orang kaya aja kayaknya nggak cukup nih. Alangkah bahagianya kalau saya bisa jadi pejabat atau presiden yang ada. Sehingga saya punya kekuasaan untuk menghentikan siapapun yang menghalangi jalan saya. Dan kemudian kembali lagi dalam sekejap, impiannya menjadi nyata. Ia hanya mengedipkan mata, dan ketika ia membuka matanya kembali, ia sudah berada di mobil presiden tersebut, ia sudah menjadi presiden yang ada di dalam. Dan kemudian ia berkata, wah luar biasa, sekarang saya jadi presiden, saya punya kekuasaan yang lebih dari sebelumnya. Dan kemudian akhirnya sebagai presiden, ia melaju ke suatu tempat. Di situ ia harus berpidato di lapangan di depan rakyatnya. Dan kemudian sebagai presiden ia berbicara, berpidato. Namun kemudian ia mulai keringetan. Keringatnya mulai mengucur dan ia mulai merasa agak pusing. Kemudian ia melihat, oh iya betul, hari ini sedang panas terik. Kemudian ia melihat ke atas, wah, selagi saya menjadi manusia, saya akan selalu kalah dengan alam. Luar biasa panas hari ini. Rupanya yang paling berkuasa di dunia ini bukan untuk menjadi pemimpin, tapi pemimpin atau manusia manapun akan takluk dengan panasnya terik matahari. Alangkah luar biasa kalau saya bisa menjadi matahari, kata dia begitu. Kemudian kembali dalam sekejap ia mengedipkan mata dan ketika ia membuka, dia sudah berada di atas angkasa, ia sudah menjadi matahari. Dan kemudian ia melihat, di dalam mimpinya ia melihat ia menjadi matahari dan semua isi semesta ia terangi. Dan kemudian ia mulai merasa puas. Dia bilang, wah sekarang ini saya sedang menjadi sebuah objek yang paling berkuasa di semesta ini. Kemudian ia melihat ke bumi dan semua yang terkena pancaran sinarnya menjadi hidup, bersuka cita. Ada kehidupan. Kemudian ia melihat suatu tempat yang gelap. Kemudian ia melihat, kenapa tempat tersebut gelap? Kenapa sinar saya tidak sampai ke situ? Ketika ia melihat, ternyata tempat tersebut terhalang oleh awan, sedang mendung. Kemudian ia melihat, wah, seterang apapun saya bersinar, kalau ada awan di hadapan saya, maka sinar itu tidak akan sampai ke bumi. Kemudian ia mulai berpikir, wah, ternyata awan lebih hebat dari matahari. Alangkah hebatnya, alangkah luar biasanya kalau saya bisa menjadi awan. Kemudian terjadilah, ia berubah menjadi awan. Kemudian ia melihat, wah sekarang saya sudah menjadi objek terkuat yang ada. Matahari pun tidak akan bisa menembus saya. Kemudian ketika ia sedang menjadi awan, ia membumbung di atas langit. Tiba-tiba awan-awan buyar. Kemudian ia melihat apa yang terjadi. Ternyata ada angin keras yang sedang bertiup. Kemudian dia melihat bahwa, wah, sebagai awan pun saya belum cukup kuat, karena angin masih bisa mengalahkan saya. Saya ingin menjadi angin. Kemudian jadilah ia angin. Ia menjadi angin, dia bertiup kemanapun ia suka, ke tempat manapun ia berada, dia melihat apapun yang ditiup angin pasti terbawa. Dan kemudian suatu saat ia sampai ke sebuah gunung yang tinggi. Ia berusaha untuk menembus gunung itu, bertiup kuat-kuat sebagai angin, namun gunung itu tidak goyang, gunung itu tidak pindah tempat. Sehingga kemudian ia berpikir, wah ternyata ada yang lebih kuat dari angin. Sekuat apapun angin bertiup, gunung tidak akan pindah tempat. Saya ingin menjadi gunung. Kemudian jadilah ia gunung. Sebagai gunung, ia kokoh berdiri tinggi dan ia melihat seisi bumi, tidak ada yang lebih megah dari saya. Sebagai gunung, saat ini saya adalah objek terdahsyat yang ada di bumi. Tapi kemudian ia merasakan sesuatu di bawah. Ia merasakan bahwa ada sesuatu yang mengikisnya. Dan kemudian ketika ia melihat ada sekelompok orang-orang yang sedang mengikis sedikit demi sedikit gunung tersebut. Dan kemudian ia melihat, wah lama-lama saya habis. Ternyata sebagai gunung pun saya tidak memiliki kuasa seperti orang-orang itu. Lama-lama saya digerogoti dan habis. Ia berpikir dan kemudian ia berkata, saya ingin menjadi orang-orang itu.
Dan kemudian jadilah ia orang yang ada di bawah, dan ia mendapati dirinya kembali menjadi seorang pemecah batu. Dan setelah itu ia terbangun dari tidurnya dan ia menyadari bahwa pekerjaannya sebagai pemecah batu adalah pekerjaan yang sebenarnya ia syukuri, bahwa itu adalah pekerjaan yang terbaik untuk dirinya. Sehingga kemudian ia terbangun dan pada hari itu ia pergi bekerja dengan hati yang penuh sukacita dan hati yang lebih gembira dan bahagia dari sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih, dari cerita barusan kita sama-sama mendengar dan belajar bahwa ternyata kita semua saling terkait dan saling tergantung. Tidak ada yang betul-betul lebih tinggi atau lebih rendah. Kehidupan ini kita jalani sebagai diri kita sebenarnya baik-baik saja. Sebenarnya damai-damai saja. Sampai suatu saat kita mulai membanding-bandingkan diri kita dengan orang yang kita anggap lebih tinggi, lebih kuat, lebih berkuasa dari kita. Kita mulai membanding-bandingkan keadaan kita dengan mereka, dan mulailah kita dikuasai oleh yang namanya iri hati. Bapak Ibu terkasih, mari kita kembali ke dalam pembacaan firman Tuhan kita. Di firman Tuhan yang telah kita baca, Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang tuan tanah yang mempunyai kebun anggur. Di situ ia membuat perjanjian dengan pekerja-pekerjanya agar pekerja-pekerja tersebut bekerja 1 hari dan kemudian dibayar 1 dinar per hari. Pekerja-pekerjanya setuju dan mereka mulai bekerja. Kemudian karena tuan tanah tersebut adalah orang yang bermurah hati, jam 9 ia keluar, jam 12, jam 3, jam 5 ia keluar. Pada saat ia keluar, ia mendapati orang-orang yang dilihatnya kurang beruntung karena tidak punya pekerjaan. Karena kemurahan hatinya, kemudian ia mengajak orang-orang tersebut untuk ikut bekerja di ladang anggurnya. Sehingga orang-orang yang bekerja, jam kerjanya menjadi berbeda-beda. Ada yang kerja sudah 1 hari penuh, ada yang cuma 1 jam, ada yang 3 jam, ada yang 5 jam mungkin, berbeda-beda. Kemudian ketika saatnya tiba untuk membagikan upah, yang datang duluan, yang dipanggil duluan adalah mereka yang bekerja dengan jam pekerjaan paling sedikit. Ia membayar 1 dinar. Begitu seterusnya sehingga pekerja-pekerja yang sudah bekerja dari pagi, dari awal mereka mengira bahwa mereka akan dibayar lebih karena jam kerjanya lebih panjang. Tapi betapa kecewanya mereka ketika mereka melihat bahwa tuannya tersebut membayar mereka dengan upah yang sama dengan pekerja-pekerja dengan jam kerja lebih sedikit. Sehingga marahlah mereka dan mereka berkata, ini tidak adil. Tapi kemudian tuannya berkata, apa yang tidak adil? Saya membayar kalian sesuai dengan perjanjian yang sama-sama kita sepakati. Lalu apa yang tidak adil? Apakah engkau marah karena engkau dirugikan? Tidak. Engkau marah karena engkau tidak sudi melihat aku yang murah hati? Kata tuannya seperti itu. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, perumpamaan yang diberikan oleh Yesus sangat jelas berbicara tentang orang-orang yang iri hati. Apa konsep iri hati? Bapak Ibu, jelas di situ. Perjanjian adalah perjanjian. Mengapa mereka harus marah atau tidak senang terhadap tuannya? Padahal mereka tidak rugi apa-apa. Mereka dibayar sesuai dengan yang mereka sepakati. Tidak ada yang dikurangi. Tapi Bapak Ibu, mengapa mereka masih iri hati? Ternyata Bapak Ibu, konsep iri hati muncul bukan ketika kita merasa dirugikan. Iri hati muncul ketika kita marah karena kita melihat orang lain diuntungkan. Kita tidak rugi, tapi melihat orang lain lebih beruntung dari kita. Iri hati itu muncul. Sehingga kita menganggap bahwa kasih yang diberikan kepada orang lain adalah ketidakadilan. Kita tidak diturunkan, tapi orang lain dinaikkan, kita marah. Kita tidak dihina, tapi orang lain dipuji, kita marah. Kita tidak pernah direndahkan, tapi mendengar orang lain disanjung, kita marah. Demikianlah konsep iri hati. Pertanyaannya adalah, apakah di dalam keseharian kita, mungkin di dalam pekerjaan, mungkin di dalam pendidikan, mungkin di dalam rumah, di dalam keluarga, atau mungkin bahkan di dalam pelayanan, kita termasuk
di dalam kategori pekerja-pekerja yang bekerja pagi hari. Kita tidak suka melihat orang lain diberikan kemurahan hati, sehingga kemarahan timbul, sehingga iri hati dan dengki timbul di dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, Alkitab mencatat dari masa ke masa kisah-kisah yang sangat disayangkan, kisah-kisah yang tidak baik yang timbul dari iri hati dan dampaknya bagi siapapun. Ada 3 dampak iri hati yang dicatat oleh Alkitab. Yang pertama, dampak iri hati merugikan diri kita sendiri. Dikatakan dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang kedua, iri hati mempengaruhi tubuh. Dikatakan dalam ayat tersebut orang bebal dimatikan oleh iri hati. Bahkan di dalam Amsal pasal yang ke-14 ayat ke-30 sangat jelas dikatakan bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Iri hati merugikan diri sendiri karena tidak ada hal baik bagi mental, pikiran, ataupun kesehatan jasmani yang timbul ketika kita mulai dikuasai oleh iri hati. Kemudian yang kedua, iri hati merusak hubungan dengan orang lain. Jelas dikatakan dalam berbagai kisah di Alkitab. Iri hati bisa membuat kita melakukan hal-hal yang tidak wajar. Iri hati membuat kita memikirkan hal-hal di luar batas normal. Iri hati membuat kita membuat keputusan-keputusan yang salah di dalam kehidupan kita berkaitan dengan hubungan kita dengan orang lain. Bapak Ibu, kita ingat bersama-sama dosa pertama yang dilakukan manusia memang adalah melawan perintah Tuhan. Ketika Adam dan Hawa mengambil buah terlarang, itulah dosa pertama manusia. Tapi kita ingat bersama-sama apa dosa kedua yang dicatat oleh Alkitab dilakukan oleh manusia. Anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kita tahu bersama-sama kisah Kain membunuh Habel. Tapi bukan dosa membunuh yang dicatat oleh Alkitab. Membunuh adalah akibat dari Kain iri terhadap Habel. Kemudian dicatat juga bahkan adiknya sendiri Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya, dibuang oleh saudara-saudaranya. Kenapa? Saudara-saudaranya iri bahwa ayah mereka lebih menyayangi Yusuf daripada mereka. Iri hati membuat mereka lupa bahwa Yusuf adalah adik kandungnya, sehingga ia dibuang. Kemudian cerita tentang Daud dan Saul. Betapa eratnya hubungan Daud dan Saul. Betapa Saul sangat mengasihi Daud. Hubungan mereka baik-baik saja. Namun kemudian ketika dikatakan bahwa di dalam peperangan, Saul hanya mengalahkan beribu-ribu orang, tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa orang. Timbullah amarah, iri hati di dalam hati Saul. Dan kemudian hubungan yang tadinya baik-baik saja menjadi rusak. Seberapa dekat pun kita dengan orang-orang yang kita kasihi, baik keluarga kita sendiri maupun orang-orang lain yang sudah kita anggap saudara. Tetapi ketika iri hati mulai menguasai kita, maka jangan harap bahwa hubungan itu akan berlangsung lama. Jangan harap bahwa hubungan itu akan seterusnya baik-baik saja. Karena iri hati dicatat oleh Alkitab merusak hubungan kita dengan orang lain. Dan yang ketiga, yang paling fatal, iri hati merusak hubungan kita dengan Allah. Di dalam Bilangan diceritakan bagaimana ketika Miriam dan Harun mengata-ngatai Musa. Dikatakan, sungguhkah Tuhan berfirman hanya dengan perantaraan Musa saja? Mereka iri bahwa Tuhan mempercayakan Musa dibandingkan mereka. Dan kemudian terdengarlah oleh Tuhan. Apa akibatnya? Tuhan marah. Dan konsekuensinya adalah Miriam kemudian diberikan penyakit kusta dan diasingkan selama seminggu. Ketika kita mulai membanding-bandingkan karunia kita dengan karunia Tuhan, Tuhan marah. Kenapa? Karena karunia yang diberikan Tuhan atas orang lain adalah otoritas penuh dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, kemudian bagaimana agar kita terhindar dari iri hati? Kita selalu berbicara tentang mengucap syukur, bersyukur dalam hal apapun.
bersyukur dalam keadaan apapun. Itu gampang dikatakan dan kita sering sekali mengucapkannya. Seringkali kita berbicara bahwa bersyukur adalah hal yang mudah. Apapun keadaan saya pasti bersyukur. Hidup yang diajarkan oleh Yesus adalah hidup yang harus dipahami sebagai sebuah anugerah, di mana kita harus mengerti bahwa anugerah itu datang berasal hanya dari Tuhan. Kemudian ketika anugerah tersebut diberikan kepada kita, kita mudah untuk mengucap syukur. Pertanyaannya, apakah kita mampu untuk mengucap syukur bukan atas berkat yang diturunkan kepada kita, namun atas berkat yang diturunkan kepada orang lain, khususnya kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita memahami bahwa otoritas dan kebebasan Allah lah di dalam bermurah hati kepada siapapun, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Firman Tuhan selalu mengajarkan kita untuk bersyukur, bukan hanya ketika kita yang menerima kemurahan Allah, namun juga bersyukur ketika orang lain yang menerima kemurahan Allah. Bahkan ketika tampaknya orang tersebut jauh lebih beruntung, jauh lebih diberkati daripada kita. Kita tidak perlu iri, kita tidak perlu komplain kepada Tuhan, kita tidak perlu bersungut-sungut kepada Tuhan. Hidup yang penuh gerutu tidak ada gunanya. Lebih baik hidup yang penuh dengan ucapan syukur. Bukan hanya ucapan syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada kita, namun juga ucapan syukur atas apa yang diberikan Tuhan kepada orang-orang yang kita kasihi. Kemudian di dalam Yohanes pasal 3 ayat ke-22 sampai ke-28 diceritakan di situ ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan setelah itu Yesus, pengikut atau muridnya menjadi banyak, bahkan melebihi pengikut atau murid-murid Yohanes Pembaptis yang sudah berkarya lebih dulu daripada Yesus. Kemudian murid-murid Yohanes Pembaptis menjadi iri atas kesuksesan Yesus. Mereka datang kepada Yohanes Pembaptis dan mereka katakan kepada Yohanes Pembaptis, "Lihatlah, ia yang telah engkau baptis sekarang membaptiskan orang-orang lain. Dan murid-murid yang tadinya mengikuti engkau sekarang mulai mengikut dia." Tapi apa kata Yohanes? Di ayatnya yang ke-27, Yohanes berkata, jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga." Yohanes mau mengatakan bahwa mengikut Yesus bukan karena meninggalkan Yohanes Pembaptis, tapi karena itu sudah dikaruniakan bagi Yesus dari Bapanya di sorga. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya, jika ada orang yang kita rasa lebih beruntung, jika ada orang yang kita rasa lebih diberkati, lebih banyak karunia-Nya, itu semua adalah karunia mereka yang asalnya dari sorga. Iri dengan karunia orang lain sama saja dengan melawan keputusan sorga. Karena itu Bapak Ibu, tidak ada hal baik yang timbul dari rasa iri hati. Kadang hal ini sudah menjadi habit, dibiasakan oleh diri kita sendiri. Karena kita selalu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Membanding-bandingkan keadaan kita dengan orang lain. Karena itu marilah kita mau selalu melatih diri kita untuk bersyukur. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga orang lain. Khususnya orang-orang yang kita kasihi. Berhentilah menghitung-hitung apa yang ada pada orang lain, tetapi lihatlah terlebih dahulu apa yang ada pada kita dan syukurilah. Keluarga kita, tempat tinggal kita, pekerjaan kita, berkat-berkat yang Tuhan telah percayakan untuk kita. Karena Bapak Ibu, rasa berkecukupan adalah kekayaan terbesar. Pahamilah bahwa karunia yang diturunkan dari surga berbeda-beda bagi setiap orang, namun selalu baik dan adil adanya untuk kita maupun orang lain. Apa yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita atau kepada orang lain, semuanya sudah pas sesuai dengan ukuran Tuhan, bukan ukuran kita. Sebelum kita bersikap iri hati, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita mempergunakan dengan baik karunia yang diberikan Tuhan kepada kita? Atau jangan-jangan karunia atau berkat yang diberikan Tuhan kepada kita belum kita pakai sama sekali untuk menjadi berkat bagi orang lain, tapi kita sudah iri terlebih dahulu dengan karunia atau berkat yang ada pada orang lain. Jemaat terkasih,
Saya tahu betul dan sangat menyadari bahwa masa-masa pandemi ini adalah saat-saat yang sangat sulit untuk kita semua. Mereka yang terkena dampak di dalam mata pencaharian, termasuk saya sendiri. Kadang-kadang kita bertanya, mengapa ini terjadi kepada saya? Mengapa orang lain nasibnya lebih beruntung daripada saya atau keluarga saya? Namun Bapak Ibu, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Seperti yang dikatakan di dalam khotbah KPK Pemuda 2 minggu lalu oleh Penatua Diona, ketika kita masih bisa bersama-sama beribadah secara online pada saat ini atau malam hari ini, itu berarti kita masih diberikan kesempatan untuk mempunyai akses internet. Jangankan akses internet, orang-orang di luar sana masih banyak yang kesulitan berpikir atau mencari cara bagaimana mereka bisa makan hari ini. Karena itu kita sama-sama mengucap syukur bahwa sampai dengan hari ini, detik ini, pemeliharaan Tuhan masih setia menyertai dan melingkupi kita. Yang menjadi tantangan bagi kita di masa-masa pandemi ini adalah bagaimana kita mau menjaga hati kita agar tidak dikuasai oleh amarah, apalagi iri hati ketika melihat orang-orang lain yang nasibnya lebih beruntung atau kelihatannya lebih diberkati daripada kita. Tuhan sudah merencanakan yang terbaik untuk anak-anaknya, sehingga janganlah kita tidak mengucap syukur atas apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita ataupun kepada orang lain, khususnya orang-orang yang kita kasihi. Mengucap syukurlah setiap saat dan pahami bahwa Tuhan mempunyai porsi waktu yang terbaik bagi setiap anak-anaknya di dalam Ia memberikan karunia dan berkat-Nya untuk kita. Semuanya akan indah pada waktunya. Dan ketika kita mampu untuk menjaga hati kita di tengah-tengah masa-masa yang sulit ini, maka setelah masa-masa pandemi ini berlalu, cerita beberapa bulan ini akan menjadi cerita yang indah. Bukan cerita yang buruk, bukan cerita yang menyeramkan, tapi cerita yang indah yang bisa kita ceritakan. Bahwa di tengah-tengah masa kesulitan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan tidak lepas daripada kita, dan kita dimampukan dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Dan di dalamnya karakter dan iman kita terbentuk dan didewasakan, karena kita bisa tetap mengucap syukur, bersukacita atas semua berkat yang dikaruniakan kepada Tuhan, kepada kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang lain di luar sana, khususnya mereka yang kita kasihi. Dengan sikap hati yang demikian, maka kita menjalani kehidupan kita dengan lebih berbahagia, bersukacita, dan penuh dengan ucapan syukur. Karena nyatalah karunia Tuhan di tengah-tengah kehidupan anak-anaknya. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Yesus Kristus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.